Ya, selamat sore dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball, pandit amatir kalian di bidang olahraga. Dan kali ini ya di konten Mikey Ball ini gue mau memberikan review tentang tim tim yang udah berlaga weekend kemarin. Dan ya gue jujur kecewa banget sih sama banyaknya tim besar yang mainnya tuh, aduh. Dan pertandingan yang mestinya seru malah membosankan, bener-bener bikin ngantuk kayak pertandingan di minggu kemarin tuh. Maksudnya gue di weekend kemarin ya, aduh, parah lah pokoknya. Mainnya jelek banget buat banyak tim besar. Jadi ya, uh, overall untuk weekend kemarin benar-benar mengecewakan. Yang harusnya bisa meyakinkan untuk menguasai pertandingan malah nggak kelihatan. Jadi nggak berlama-lama langsung gue mau bahas IPL dulu. Oh, nggak usah. Ini aja deh, gue gabung sekaligus deh ya. Chelsea, Liverpool, terus siapa lagi ya? Sama ya, kalau untuk IPL Chelsea sama Liverpool. Kalau seri apa tuh, sama Milan, sama satu pertandingan besar, salah satu pertandingan besar ya, yaitu, oh ya ya, satu pertandingan besar di mana ada Ajax di situ, membosankan. Sepakat mainnya bener kerupuk banget dah, bener-bener ampun. Chelsea, gue liat ini 3-4-3 nya ya, Kante udah masuk jadi starting line up, tapi bener-bener kelihatan banget kualitas pemainnya yang apa yang dibawa itu memang kurang. Udah gitu memang permainannya juga, aduh, berkali-kali dengan 3-4-3 ini udah gak jalan sebenarnya. Tapi itu hal terus memaksakan kehendak, jadi nggak ngerti lah gua. Terus dari susunan pemain juga, lu pasang Calobah jadi apa tuh, CDM gitu ya. Ini anak masih terlalu muda untuk menjalankan peran sebagai defensive midfielder gitu loh. Dan ya akhirnya ya, karena emang dipaksa keadaan ya, mau gak mau kan harus dijalanin. Dan ya gak maksimal akhirnya, itu yang kelihatan dari si Shalobah. Dan emang overall dia permainan emang jelek banget berkali-kali loh. Gue liat dari cara mereka bermain gitu. Dan ya apa ya, kelihatan banget ini 3-4-3 nya tuh udah nggak bisa lah dipakai lagi gitu. Udah mati 3-4-3 gitu. Entah kenapa Tuchel masih maksa 3-4-3 itu gue juga nggak ngerti tuh. Padahal ini formasi sudah beberapa match day terakhir itu udah bener-bener gak efektif lagi gitu. Ya sekarang ada Kante masuk, itu juga nggak ngaruh, malah sekarang udah makin terbukti juga gitu. Ya lu kalau mau bilang kayak pemain kualitasnya buruk, ya nggak juga sih sebenarnya. Masih banyak kok pemain yang cukup oke. Cuman ya emang gua rasa ini murni permainan dan penempatan pemain yang salah kalau gue bilang, yang membuat akhirnya Chelsea gak bisa berbuat banyak lawan Wolves. Di sisi lain ya, justru Wolves malah lebih galak kalau gue lihat di pertandingan kemarin. Ya ini menurut gue pertandingan ini benar-benar jadi sesuatu yang harus dibayar mahal, karena dua poin berharga yang harusnya didapat Chelsea hilang gitu aja. Dan banyak banget sekarang Chelsea kehilangan poin. Dan kalau mainnya kayak gini terus, bukan nggak mungkin Chelsea bisa kelempar dari empat besar. Percaya deh sama gue, mainnya kayak gini terus Chelsea udah jangan pernah berpikir untuk main di Liga Champions lah, karena bakal disalip nih sama beberapa tim lain yang udah mulai nunjukin kualitas permainannya mereka gitu. Liverpool pun sama gitu.
Liverpool ini ya, ini kelihatan banget kalau nggak ada Van Dijk, leadership di lini belakang itu hilang, dan itu udah kelihatan banget bener-bener nggak apa ya, komunikasinya tuh bener-bener nggak jalan gitu loh. Dan seringkali lini belakangnya Liverpool itu telah turun ke bawah pas mereka kena counter. Nah ini udah jadi titik lemahnya Liverpool sekarang ini ketika Van Dijk tidak bermain. Itu bahkan juga sudah terlihat pas mereka ngelawan Atleti di Wanda kalau nggak salah ya. Itu kelihatan bahwa Atletico udah nge-expose nih kelemahannya Liverpool, apa yaitu ketika mereka counter, transisi mereka tuh lambat banget karena fullbacknya itu udah terlalu maju ke depan gitu loh. Karena emang karakter dua ini kan TAA sama Robo ini kan lebih banyak maju kan gitu. Nah ketika mereka banyak maju, ini yang tinggal cuma dua gitu, Matip sama Konate. Nah Matip ini yang gue sorotin adalah dia membuat kesalahan-kesalahan yang gimana ya kalau buat gue ya, yang merugikan lah untuk Liverpool. Mulai dari transisinya lambat, udah gitu suka salah-salah dalam ambil keputusan, passingnya juga jelek gitu. Jelek dalam artian banyak gak sampainya ketimbang sampainya gitu. Ya akhirnya karena TAA itu udah terlalu maju nih, contoh ya, ketika mereka telah turun atau Robo telah turun ya, ini kan dua ini mau gak mau kan jadi tembok kan. Nah sering kali mereka juga telah turun, akhirnya terjadilah gol kayak kemarin tuh, itu 2 gol dari Spurs itu murni dari counter. Karena apa? Karena ada space yang uh, antara lini belakang sama lini tengahnya Liverpool ini, yang lebih-lebih di sisi sayap gitu, dimana ya ketika dua fullback ini telah turun ya udah ke expose lini pertahanan Liverpool. Tanpa Van Dijk itu udah ke expose banget. Terus juga ya gua ngeliat kemarin sedikit kayak roboh ngapain gitu, maksud gua itu intermezzo dikit ya, ngapain lu apa ya, melampiaskan emosi lu terlalu berlebihan gitu. Dan ya sampai dapat red card kayak gitu, menurut gue ya he deserve it gitu loh. Karena ini itu kasar banget, diayunin kakinya bener-bener full power kayak gitu dengan intensi. Nah udah selesai, ini udah pasti kartu merah dan gak heran gitu. Nah satu hal yang gue sorotin dari Robo, bahwa ya dia ini emosian orangnya, dan itu akan sangat ngeganggu performa Liverpool ke depannya kalau dia masih apa ya, kadang suka nggak bisa ngendaliin emosi lah di lapangan sampai pelanggaran kasar kayak gitu. Yes, ya itu mungkin dia udah kelepasan sih atau gimana sih, tapi yang jelas ya itu salah satu hal yang harus diperbaiki lah dari Robo. Dan overall emang Liverpool mainnya buat bener asli deh, aduh. Dan ya salah sama Mane kembali gak jalan, bener itu yang gue lihat kemarin sepanjang pertandingan, gak jalan bener sama sekali. Dan ya ketika dua itu gak jalan ya udah Liverpool bakal kesusahan. Terus sebelum gue mau bikin preview ini, cuman kemarin kelupaan, ya udah gue sambungin di review aja. The Klassiker Feyenoord versus Ajax Amsterdam. Ini ya Ajax ya, udah kelihatan nih mereka mulai mengalami penurunan. Mereka menciptakan banyak peluang tapi finishingnya jelek banget kemarin tuh, bener-bener gimana ya, pemainnya ini udah lagi underperform semua. Honestly mereka underperform semua kemarin. Dan golnya tuh juga ya itu satu bunuh diri jatuh dari langit, satunya ya karena kegoblokan
eh, backnya Feyenoord tuh yang ya yang itu udah jelas banget foul dan pantas dapat penalti karena itu keras banget buat gue. Dan tackle-nya tuh dari belakang, siapa ya, si Anthony kalau nggak salah, gue lupa. Jadi itu penalti well deserved untuk Ajax. Dan ya Dusan Tadic ya udahlah berhasil menuntaskan tugas 0-2. Ya menurut gue Ajax tidak dalam uh, apa ya, permainan terbaiknya mereka untuk kemarin. Bener, mereka mulai ngalami penurunan karena mereka kalah lawan Ajax. Ya itu murni juga karena ya harus diketahui bahwa Ajax ini banyak kan ngandalin pemain muda. Jadi sewaktu-waktu kayak gini, dimana kayak ada titik lah, ada hari dimana mereka main gak konsisten atau mereka lagi underperform, ya itu ya di 2 matchday terakhir itulah gitu. Ya nggak ini sih, maksudnya nggak heran sih. Dan emang mainnya kemarin juga bukan Ajax banget lah, dimana Ajax tidak efektif kemarin, jujur aja. Nah terus kayak Madrid ya masukin ya mengandelin, pasti ngandelin 5 pemain andalannya Ancelotti. Ya 5 pemain andalan lah di Madrid. Serie sama Cadiz ya bukti bahwa mereka tetap inkonsisten di Liga. Dan Milan, nah ini Milan gue bener-bener nggak ngerti lah semenjak ini. Gue nggak nonton tapi kelihatan banget sih semenjak lawan Liverpool, setelahnya performa mereka gak balik-balik, bener. Jadi ya nggak heran kalau misalkan Milan terjun bebas sih dari zona Liga Champion sewaktu-waktu kalau mereka tidak benar-benar membenahi. Oke, terus kita ke Barca versus LC. Nah, gimana ya kalau gue mau bilang, ya Barca masih harus mencari cara terbaik lah untuk memperkuat lini pertahanan. Karena kalau ini ya kalau misalkan gue lihat di babak pertama mainnya udah jauh lebih terorganisir, lebih baik. Gue lihat gue tonton kemarin juga, mereka benar-benar neken LC dari menit awal gitu. Dan ya akhirnya dapet satu gol atau 2 gol kalau nggak salah, dua gol sampai turun minum gitu. Nah tapi dan 2 gol ini kan pemain muda semuanya yang cetak gol. Nah catatan dari gue adalah Barca ini juga tidak bisa berharap pada pemain muda ini sepenuhnya, karena ya mereka masih inkonsisten dan mereka masih lah kayak tahap mencari-cari lah bentuk permainan terbaik yang yang mereka harapkan lah gitu loh. Jadi ya pasti ada titik di mana ya mainnya kayak Ajax gitu, di mana mereka underperform pasti gitu. Dan ya kemarin juga banyak juga pemain yang nggak gitu perform, tapi itu nanti dulu. Kalau kita ke babak keduanya dulu. Babak keduanya gue bener-bener asli ngeliat bahwa koordinasi lini belakang tuh masih harus dibenahin sih. Bener, 2 gol balasan dalam 2 menit itu udah jadi PR. Kenapa? Masih ada space yang cukup gede antara lini tengah sama lini belakang, dan transisinya tuh masih lambat, kelihatan banget. Apalagi di sisi kirinya Barca gitu, bener-bener kosong, nggak ada yang telat turun, kosong. Akhirnya ke expose sama LC dan jadilah gol pertamanya si LC. Dan yang kedua ini, yang gol keduanya LC itu murni karena komunikasi yang salah. Maksud gimana ya, harusnya kan kalau lu jaga area ya lu jaga lah masing-masing gitu loh, masing-masing kayak punya tugas lah. Lu jaga di bagian sini, lu jaga bagian sini. Ini kelihatan banget kemarin. Araujo maju, Eric Garcia ikut maju. Ini kan harusnya punya Eric Garcia. Kalau gue jadi Eric Garcia, gue akan stay di situ. Eric Garcia tiba-tiba ketarik juga, akhirnya jadi gol kedua.
sumpah itu itu kesalahan Eric Garcia sih, bener-bener murni karena dia dalam tanda kutip lari dari apa ya dari men, dari apa ya lari dari tempatnya lah gitu loh. Dan ya itu sih mungkin yang salah satu yang perlu gue sorotin sih dari Barca gitu. Dan ya kemarin juga kayak De Jong itu juga nggak perform, bener-bener so-so banget lah bener. Dan ya maksudnya wujud permainan yang uh, harusnya diperlihatkan sama De Jong nih nggak kelihatan gitu, karena gue liat kayaknya dia agak agak linglung sih sama perannya dia di Barca sekarang ini gitu. Jadi ya untuk gue si De Jong sosok banget loh, gue bilang bener mainnya kayak pemain mediocre lah gitu. Dan ya mungkin itu sih kalau yang gue ngeliat dari Barcelona LC kemarin. Sevilla versus Atletico Madrid, aduh ini bener-bener deh, ini gue kemarin nonton cuma di babak pertama doang dan asli ini golnya murni karena mereka cuman mainin counter attack doang gitu mostly ya. Apalagi Atletico Madrid tuh ampun itu dari kemarin bertahan doang, akhirnya cuma ngincar counter aja gitu. Dan Sevilla pun juga mainnya gak bagus-bagus banget bener. Kayak gimana ya, koordinasi satu tim itu gak padu, bener-bener gak kompak lah satu tim ini gitu. Untung menang gitu tol. Tapi ya mostly permainan dua tim ini gak banget lah. Padahal ini pertandingannya sebenarnya cukup apa ya, bisa dibilang cukup dapat atensi karena ini dua tim gede di Spanyol. Dan yang terakhir Leeds versus Arsenal. Ya Leeds ya dengan permainan terbuka kayak gitu mah ya siap-siap aja kebobolan. Dan ya sama Arsenal lagi, waduh, udah akhirnya dimanfaatkan dan akhirnya Arsenal mampu untuk unggul atas Leeds. Ya Arsenal sih gue lihat sih udah mulai berkembang ya, dimana reaksi dari masing-masing pemain tuh udah lebih baik gitu. Dari segi permainan juga ya sudah mulai terlihat membaik. Tapi yang jelas Arteta harus membuktikan kalau tim kayak gini yang dia punya sekarang bisa ngelawan tim-tim besar. Ya kalau kalah nggak apa-apa, at least dari permainan lu bisa ngelawan menghadapi kayak Chelsea, Liverpool, City. Ya itulah, sama MU juga lah masuk lah gitu. Karena lawan tim-tim besar kayak gitu itu Arsenal belum bisa membuktikan sama sekali. Jadi ya untuk gua Arsenal harus kembali dikawal sih kalau gua bilang progresnya gimana. Karena ya Arteta kan selama ini kan menang progresnya malah gak kelihatan, cuman hasil doang gitu. Tapi gak meyakin apa ya, gak bikin apa ya, gak membuat keyakinan yang kuat untuk Arsenal sendiri. Jadi ya untuk gua sih tetap Arteta out sih sampai sekarang, karena ya dia belum bisa membuktikan kepada dunia bahwa squadnya bisa ngelawan tim-tim gede. Oke, itu aja mungkin dari gua untuk review matchday kemarin. Terima kasih ya udah nonton. Oh iya, satu lagi, Freiburg versus Leverkusen. Asli ini Leverkusen udah benar-benar mengalami penurunan sih kalau gua bilang. Wirtz kembali gak perform, dan ya banyak banget lah banyak banget celah yang akhirnya bisa dimanfaatin sama Freiburg di sini. Ada sebenarnya Freiburg mainnya juga nggak gitu gimana ya, nggak gitu yang impresif banget, tapi mereka mampu untuk bermain lebih menekan, lebih apa ya, lebih berani lah ketimbang Leverkusen yang. Dan ya untuk gua Freiburg layak menang, dan Leverkusen memang ya salah sendiri lah. Kalau performanya mereka begini terus, bukan nggak mungkin Leverkusen akan menjauh dari zona Liga Champions. Itu aja mungkin dari gua. Terima kasih yang udah nonton Mikey Ball kali ini, dan sampai ketemu lagi di konten Mikey Ball ya, konten Mikey Ball berikutnya. Ciao.